Oke, shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu lewat video yang ada ya. Sebelum kita renungan pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan, kami dapat menikmati hari ini. Dan saat ini kami membaca kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah renungan pada pagi hari ini di halaman 31 adalah mengerjakan tugas sampai selesai. Nah, ayat firman Tuhan yang ada di Timotius 4 ayat 7. Kalian pasti sudah membacanya ya. Kalaupun belum, ayo dibaca ya di rumah. Nah, di halaman ini bercerita tentang seorang anak ya yang diberi tugas oleh mama papanya untuk membersihkan halaman rumah, dan tapi ternyata tidak diselesaikan dengan baik, hanya separuh saja ya. Sampah-sampah yang sudah disapuin ternyata hanya ditinggalkan begitu saja, tidak dibuang di tempat sampah atau dibakar. Nah, tiba-tiba angin datang, tertiuplah semuanya, sehingga dia akhirnya capek lagi menyapunya. Bahkan mungkin saja dia bisa marah-marah, aduh kenapa ya aku bersihkan lagi, kenapa ya, aduh sudah capek lagi. Nah, padahal itu ulahnya sendiri. Seandainya dia sapu sampai selesai, tidak akan mungkin seperti itu ya. Nah, juga mungkin di dalam rumah kita disuruh menyapu di dalam rumah ya, sapulah sampai bersih. Bagian kolong meja, bagian di bawah lemari, di bawah kursi disapuin lah ya. Dan semuanya yang ada di atas meja kita sapuin dengan bersih. Nah, jangan sampai kita tidak menyapu dengan baik, atau yang kelihatan saja yang baru kita sapuin. Nah, begitupun juga tugas yang ada di sekolah. Ketika waktu yang sudah diberikan oleh guru hari ini dikumpul, ternyata kita menganggap enteng, kita menganggap santai, nanti saja setelah selesai bermain baru saya mengerjakannya. Tapi ternyata setelah pulang bermain, kelamaan bermain, akhirnya pulang membersihkan badan, makan, udah kelelahan, tidak dikerjakan ya, tidak dikerjakan. Besok pagi sudah bangun kalang kabut, siapkan perlengkapan, dan akhirnya kita marah-marah sama mama papa. Kenapa mas saya tidak dibangunkan tadi malam, PR lo belum saya kerjakan. Atau mungkin saja ada yang sudah mengerjakan 5 soal misalnya. Kalau soalnya 10 dikerjakan cuma separuh, 5 soal saja. Aku lo baru kerjakan ma, baru 5 soal. Kenapa tadi malam gak dibangunkan ma? Atau bangunkan aku pagi-pagi supaya aku bisa keselesaikan. Marah-marah sama mama sama papa. Sampai akhirnya juga di sekolah ada saja anak-anak yang berbohong karena tidak mengerjakan PR. Tapi saya percaya anak Betel tidak demikian ya. Anak Betel harus jujur. Kalau memang tidak bisa tidak mengerjakan, ya mengaku salah saja, mengaku sudah melakukan kesalahan ya. Karena ulah kita banyak bermain ya, lalai atas tugas-tugas yang ada. Jadi jangan sampai berbohong ya. Nah, ada anak-anak yang menyelesaikan tugasnya cuma sampai 5 tadi ya, akhirnya ya dapat nilai yang jelek. Apalagi yang tidak mengerjakan, akhirnya dapat hukuman dari guru ya, rugi. Mungkin sudah berbohong sama guru, dapat hukuman lagi, dapat tugas lagi yang lebih banyak. Nah, baru marah-marah lagi sama mama papa di rumah tadi, padahal mama papa tidak tahu apa-apa ya. Nah, jadi jangan seperti itu ya, kita tidak boleh demikian. Nah, tapi saya percaya anak sekolah Betel, anak-anak Betel tidak demikian. Semua rajin dan selalu mengerjakan tugas yang tepat pada waktunya ya. Nah, di dalam Alkitab juga ada Bapak Abraham. Bapak Abraham itu adalah contoh tokoh yang melakukan tugas Tuhan sampai selesai. Walaupun tidak masuk akal, Tuhan menyuruh dia membuat bahtera di atas tempat yang tinggi, tempat yang jauh dari air,
Seharusnya orang buat kapal itu di dekat laut, tinggal didorong ya, didorong maksudnya dengan tenaga yang kuat, dengan mungkin dengan jumlah banyak orang untuk mendorong kapal itu ya ke laut, atau mungkin ketika pasang air kapal itu akan terbawa oleh air. Nah, tapi Nuh tidak demikian, disuruh buat kapal di atas yang tempat yang sangat tinggi. Tapi dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Walaupun begitu berat, dia harus kumpulkan kayu, ya, harus buat kapal yang begitu besar, tenaga yang luar biasa harus dia keluarkan. Dia capek, tapi dia tidak mengeluh. Pasti saya percaya berhari-hari dia mengerjakannya, bahkan mungkin berbulan-bulan dia mengerjakannya, tapi dia tidak mengeluh. Dia kerjakan saja sampai selesai. Orang-orang mulai mengejek dia, mengolok-olok dia, ya, tapi dia tidak putus asa, tidak patah semangat. Dia kerjakan saja sampai selesai. Dia membiarkan saja orang-orang mentertawakan dia, karena apa yang Tuhan sudah sampaikan pasti Tuhan akan lakukan. Nah, ketika Nuh menyelesaikan tugasnya, dia selesaikan semua apa yang diberikan, Nuh masuk ke dalam bahtera beserta dengan keluarganya dan binatang-binatang yang ada yang Tuhan perintahkan. Orang-orang yang tadi diajak oleh Nabi Nuh tidak mau mendengar, dianggap hanya guyonan Nabi Nuh atau cuma omongan biasa aja oleh Nabi Nuh, menganggap enteng apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Akhirnya mereka binasa semuanya. Nah, coba seandainya Nabi Nuh tidak taat, tidak menyelesaikan tugasnya sampai selesai, Nabi Nuh pasti akan mati binasa juga, ya. Keluarganya tidak ada yang selamat juga, tapi dia dapat menyelesaikan tugasnya sampai selesai sehingga dia diberkati, dia selamat, ya. Nah, bahkan jadi contoh dalam Alkitab. Nah, ya. Nah, sebelum Miss Ana tutup, ada kura-kura juga, kura-kura dan kelinci. Mereka berlomba berlari. Nah, si kelinci ini adalah binatang yang agak sombong juga. Dia menganggap remeh si kura-kura yang jalannya lambat. Dia berpikir, aku mau bikin malu si kura-kura yang larinya lambat. Aku mau bikin lomba lari. Nah, ternyata ketika diajaklah si kura-kura, kura-kura mau. Oke, aku terima tantanganmu, si kelinci. Nah, mereka berlomba. Nah, ketika dia mulai, 1, 2, 3 lari. Nah, ternyata si kelinci tidak berlari. Si kura-kura berlari walaupun dia lambat. Dia menganggap sudah berlari, tapi dia dilihat oleh si kelinci seperti berjalan biasa saja karena memang dia lamban. Tapi dia tidak putus semangat, dia tidak patah semangat walaupun masih jauh yang harus dia jalanin dan dia berjalannya pelan. Nah, si kelinci yang tadi menganggap enteng, menganggap santai, dia berjalan pelan di belakang sambil mengejek si kura-kura. Nah, dia kemudian dia santai pelan-pelan, si kura-kura terus berjalan tanpa menghiraukan si kelinci. Nah, gak lama si kelinci mendahului si kura-kura. Kura-kura, aku menunggu kamu di tengah jalan ya nanti. Ayo kejar aku. Nah, si kelinci ternyata menunggu dia di tengah jalan. Dan dia di situ sambil santai-santai duduk istirahat. Dia berpikir, aku pasti gampang aku mengejar si kelinci. Sambil tidur-tiduran, karena aku pasti bisa mengejar. Ternyata ketika si kelinci, si kura-kura lewat, dia masih santai-santai saja. Dia ketiduran di situ. Dia tidur. Si kelinci tidak menghiraukan. Si kura-kura tidak menghiraukan. Dia berlari aja, berlari sekuat tenaga sampai akhirnya dia di finish. Ternyata si kelinci tidak sampai di tempat tujuan. Ternyata si kelinci ketiduran di tempat di mana dia menunggu si kura-kura tadi. Dia menganggap enteng si kura-kura. Ternyata akhirnya dia kalah. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan kita menganggap enteng, ini kerjaan gampang, nanti bisa ku kejar, bisa ku selesaikan kok. Aku kan pintar, aku gak perlu belajar, aku bisa ulangan tinggal belajar. Nah, anak Tuhan tidak boleh demikian.
harus tetap belajar, harus mengerjakan tugasnya sampai selesai. Jangan menganggap enteng. Temanku tidak pintar, aku bisa aku kejar kok nanti. Menganggap enteng. Aku biar tidak belajar, aku bisa kok pintar, aku bisa kok nilai tinggi. Tapi pada akhirnya ketika ulangan dapat nilai yang jelek. Nah, jangan seperti itu ya. Tuhan tidak mau kita menganggap enteng, kita mau tidak menganggap tidak melakukannya dengan penuh tanggung jawab tugas yang diberikan oleh guru atau mama di rumah atau papa di rumah, tapi kerjakanlah dengan penuh semangat, penuh dengan ketekunan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keinginan untuk berhasil. Nah, kita dan berdoa, maka semua pasti kita bisa melakukan, dan kita pasti penuh dengan semangat, penuh sukacita. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan penuh sukacita. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah, karena itu tidak akan jadi berkat buat kita. Ya, kita akhirnya berdosa juga. Ya, buat sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri, kita pun tidak diberkati Tuhan. Ya, nah lakukanlah tugas dengan penuh semangat, dengan penuh kesetiaan sampai selesai, maka kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melakukan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Kami mau setia dalam perkara kecil, walaupun mungkin itu sepele atau mungkin gampang, tapi kami tidak mau menganggap itu biasa saja atau bersantai-santai, tapi kami mau melakukannya dengan penuh semangat, penuh dengan tanggung jawab, dengan kesungguhan hati, dengan penuh sukacita, dan kami mau menyelesaikannya sampai tuntas setiap tugas yang diberikan kepada kami. Maka kami pun akan diberkati dan hidup kami akan sukses di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.